Yang prasastinya, kemudian peninggalan yang lainnya pun ada. Masa prasejarahnya kan ada di sini juga. Yang di atas itu ada dolmen atau altar ya, altar karena memang batu lebar itu. Kemudian yang menhirnya itu dekat masjid. Ya kalau udah yang kelihatan rapi mah 3 lokasi lah. Satu lokasi lagi kan memang rencana mau pemindahan prasasti yang Muara Cianten itu. Oh, yang itu yang Yang di dekat-dekat itu. pertemuan Sungai Cianten Cisadane itu mau direlokasi. Karena khawatir Ya, gitu ya. Bukan khawatir lagi, saya pun udah khawatir karena memang sebagian tulisannya pun mungkin karena faktor alam, ya sebagian dari faktor manusia udah hampir hilang tulisannya. Yang satu itu. itu ya kemana sih arahnya tadi kita nyariin itu Muara Cianten Muara ya? Cianten kalau dari sini posisinya ke kanan, area rafting. Di situ posisinya Pandawa, ada bangunan yang 2 lantai di bawah itu. Itu posisinya. Oh, jadi sebelum jembatan ya? Sebelum jembatan ke kanan, ke titik pertemuan. Di hilir jembatan itu kan titik pertemuan. Di situ. Jadi nggak nanjak itu Enggak, bawah. turun terus. Karena posisi tempat yang paling tinggi ya ini situs kebun kopi, orientasi ke Muara Cianten. Muara Cianten mau direlokasi kemana? Mau direlokasi sekitar 50 meter dari tempat awal karena pembebasan tanahnya itu tidak jauh dari situ. Udah pembebasan tanah kurang lebih 1000 meter untuk penempatan prasasti Muara Cianten itu. Melibatkan masyarakat, UI, UGM waktu itu. Angkatan. Ya angkatnya nganggo takel Pak, tali seling, kerek, manual gitu. Ini baru Tahun 81 ya. Tahun 81 jalan juga masih jalan. kebun semua masih. Belum bisa masuk mobil gitu, masih bantingan jalan. Sekitar 2 bulan proses penarikan dari bawah ke sini. 1 hari perjalanan beda ini paling semeter. Sebuah kota atau desa yang hilang. Nah, secara administratif yang disebut Tolomo atau Holotan ini Ciarutun yang dibuktikan dengan bukti-bukti prasasti dan benda-benda lain yang ada karena Purnawarman setelah nobat menjadi raja dari Banten ya perjalanan inilah dijadikan sebuah kota Taruma atau yang disebut kota Holotan. Makanya di wilayah Ciaruten ini atau Kampung Muara bukan hanya satu tanda prasasti, ada 3 prasasti dan ada lagi temuan-temuan situs yang lainnya sebagai pendukung bahwa memang tempat ini merupakan satu wilayah yang sangat penting. Itu bukan hanya satu. Itu ya sangat penting ini. Kalau ini dimulai abad ketiga, kalau yang di Bogor itu abad 1408 ini yang lebih tua Nusantara. Itu dari Lingga Pak, kalau tidak salah nih. Saya kan memang bukan orang sejarawan. Kalau Pajajaran itu dari keturunan Linggawarman. Cuma yang mendirikan kota rajanya itu Tarusbawa dari kerajaan Sunda. Kalau yang Purnawarman itu gali sungai itu Pak, cerita turun-temurunnya gimana? Kalau penggalian Katanya sungai Bagasasi itu Sungai Bagasasi ya, bukan Sungai Bagasasi. Bagasasi itu kan Belanda ya. Nama sebutan Belanda Bagasasi itu. Bagasasi. Kalau sebutan nama sungai yang digali waktu zamannya Purnawarman itu Gomati Candrabaga. Iya, Candrabaga. Itu untuk irigasi, untuk kemakmuran, untuk fungsinya ya untuk kalau curah hujan tinggi ya untuk menampung air gitu, penyaluran sebagai saluran air lah, irigasi. Untuk kehidupan, transportasi dan segala macam. Kan waktu Candrabaga Gomati digali zamannya Purnawarman kan sampai diberi hadiah waktu itu sama seorang pendeta dari Tiongkok, Pahien itu 1000 ekor sapi untuk persembahan.
Pendeta Pahien yang memberikan. Atas keberhasilnya sang Raja Purnawarman, karena seorang raja yang gagah sampai bisa menyelesaikan sungai yang panjangnya 6.112 tombak selesai dalam waktu 21 hari. Itu. Satu tombak itu kalau dikalikan berapa meter? 16 meter. Kali 6.112 tombak, berapa kilo luasnya? Nah, itu. Dulu kan memang Sunda menghitungnya tumbak. Ada tumbak, dari tumbak bata. Orang Bandung sekarang pun bata hitungannya. Satu tumbak itu 16 meter. Karena 4 kali 4. Satu tumbak kalau lari 4 meter. Kalau persegi ya 4 kali 4. 16 meter isinya satu tumbak itu. Otomatis kan penggalian sungai itu ya persegi. Iya kan, nggak panjang mah. Iya, nggak panjang. Itu 16 meter isinya kalau satu tumbak. Berapa kilo coba? 16 kali 6.112 tombak. 6.112 tombak Iya, yang tadi itu. udah kiloan itu. Itu saking gagahnya. Makanya sampai ke Bekasi, Ini, sampai ke Karawang. makanya di setiap prasasti yang ditemukan, di situ cuma yang disebutkan tentang Raja Purnawarman sebagai raja diraja, raja yang agung. Dari raja yang 12 itu. Ini dari bapaknya bapak, dari leluhur itu sama keturunan apa turun temurun jaga ini nih. Iya. Dari satu keturunan Iya. bapak ya. Ini yang paling gede prasastinya dibanding yang lain ya. Ada berapa? Ada 7. 100. Oh, 100. 11 lagi ya. Ceritaan gini ceritaannya. Tapi yang kelihatannya tulisan juga yang ini gitu. Kalau Gunung Padang tulisannya arti ada pemakaman gini, ayam majisnya gini, artinya semua tahu. Kalau ke sini masa Pak Jaya nggak tahu tulisan kayak begini? Enggak sih, bagaimana kalau nggak tahu? Ya bilangnya tahu sendiri, ya boleh nggak ada apa-apanya. Gitu. Takut ada apa-apa. Iya gitu. Kalau tulisannya kalau menurut orang zaman dulu gitu, tulisannya artinya naon? Artinya orang dulu, orang Buddha. Ceritanya itu mungkin orang yang sepupu di sini. Kalau di sini tapak tulisannya arti yang santang, ceritanya ini ada buah-buah si malakama. Kan ceritaan, Iya. nggak ada buah, dari mana tuh? Dari Quran adanya. Kan ceritaan. Mungkin betul, siapa yang napak di sini kalau nggak ada artinya? Iya. Betul. Gitu. Oh iya betul gitu. Kalau nggak pada sih gini ya silakan saja kan gitu. Iya. Kalau mau nanyain ke saya ya boleh, seartinya saya kemudian saya itu diceritakan. Kalau nggak sih bagaimana tuh kan itu. Iya. Nggak percaya sih nggak ada, cuma cerita kan. Kalau itu mah di pinggir jalan ya Pak? Cuman kecil ya, ada gini. Cuman nggak jelas kayak gini tempatnya. Ya kalau di sini bawah ada juga gitu. Pemoyanan ada ya. Pemoyanan. Ya. Terus Ya, di gitu, ya. ada juga batu tumpang di sana Iya. di atas. Batu tumpang ada, jadi numpang batu. Nyusun. Cuman itu nggak ada prestasinya kayaknya. Kalau yang batu-batu kecil pinggir jalan itu dari zaman Bapak kecil udah ada? Oh sebelum bapak ada juga udah ada Mas. duluan ya? Iya. Tapi udah pernah dilaporkan ke pemerintah Pak bahwa ada batu di situ gitu? Enggak sih. Cuman itu mah enggak, kalau pemerintah sendiri pasti pada tahu sih. Mungkin pada tahu kan ada informasi lingkungan lembur. Kalau di sini Pemoyanan juga tahu, negara begini tahu. Kalau enggak itu aja bagaimana itu, jangan disia-siakan gitu kan doang. Yang dulu tentang saluran pemakaman saluran yang ini yang tahun 2000 ini bagaimana Pak Jaya? Enggak tahu.
kalau makam itu ada pengurusnya, ada cucunya. Mm-mm. Kalau ini nggak ada. Siapa yang itu kan pemerintah? Oh ya betul, ditutup semua juga ya, Mm-mm. ditutup pemakaman ada bijaksana di pemerintahan. Mm-mm. Kalau sekarang kan enggak, yang Mm-mm. dulu pernah yang gini. Mm. Oh iya Pak, iya betul, ada cucunya itu ayah bawanya, bawa juga, bawa sih itu jejak bilang oh bawa itu. Oh ini kan enggak ada makamnya jadi mana ya? Enggak tahu ceritanya makamnya ini di Gunung Pakuan. Mm. Cerita kan ada di Kalong Sawah kan ceritaan. Mm-mm. Tapi kerajaan mungkin ada sampai enggak juga ada itu ceritaan pemerintah itu. Dan pemakaman-pemakamannya yang enggak tahu itu. Iya. Orang yang sakti dulu-dulunya pemakamannya ceritaan adanya gitu kan. Mm-mm. Waktu saya dari kecil juga sering kesini juga, itu dengan pemakaman juga sama itu orang tua saya. Mm-mm. Ini kan masih lahan-lahan pribadi. Oh dulunya, Iya, tapi sekarang udah pembebasan. Oh belum. Oh, belum ke sana. kalau yang di sana sudah semua. Iya. Di- Ini paling yang pembebasannya dulu ini cuma ini doang. Sekeliling tanah. Ini. Jangan cungkup ini doang. Kalau sebelah sana belum. aksesnya lain dari yang kita tadi lewat, Dra. Bukan dari yang itu kali. Bukan dari yang kan ada pelang batu tulis di bawah tuh. Pelang prasasti jambu. Ya, Kan saya langsung naik motor itu jalannya sempit. ya kalau di situ emang dulunya ke situ. Kalau untuk aksesnya pakai mobil Heeh. roda 4 ini ke atas lagi lewat sini. Oh, Ini kan ada iya, perempatan tuh di sana tuh. Heeh. Nah, lewat kanan itu aksesnya itu roda 4. Gitu. Kalau dari cerita turun temurunnya nih Pak, kita nggak ngomongin yang udah pernah ditulis sama arkeolog gitu. Iya. Nggak usah. Kita ngomongin yang cerita turun temurunnya ini teh naon gitu. Kalau ini kan pada saat itu kan ini ketika ditemukannya sama orang Belanda pada tahun 1985 terus nah dari situlah kita tahu bahwa ini ternyata peninggalan kerajaan Tarumanegara dalam masa kepemimpinan Raden Purnawarman, salah satunya dari 7 prasasti yang udah keliling itu. Iya. Ya. Nah disinilah dia berukiran ada 2 telapak kaki dan tulisan sama seperti di Ciwarutan juga ini. Kalau keyakinan orang dulunya tuh ini tulisan sama kakinya raja ya. Iya. Kalau menurut saya sih sebetulnya kalau Rawanan ini itu termasuk pada zaman kerajaan Hindu ya. Kalau dibilang kita masuk Islam itu karena pada saat itu kan disebut ada penasehat-penasehatnya. Ada itu emang. Semacam Haji Mustafa tuh. Oh, penasehat punya Purnawarman. Ya, jadi pada saat itu kalau di sini dibilang masih dikatakan di sini untuk itunya kan apa namanya? Nanti kita untuk tawasul gitu ya. Kita bertujuannya untuk Haji Mustafa karena dia itu dari Banten sampai ke sini. Iya. Setiap kerajaan pasti ada penasehat dari masing-masing agama. Gitu. Iya, iya. Karena kita kalau mengambil dari dibilang apa sejarah dari itunya gitu ya. Nanti lama kelamaan bukan diambil dari sejarah pada kerajaan Tarumanegara ini. Nanti kaitannya dengan kemistisannya itu gitu. Iya, betul. Betul sekali. Gitu. Artinya tuh ini ada apa nih? Dan itu kan tergantung dari keyakinannya masing-masing. Apa yang ada di sini, apa istilahnya, fungsinya apa, ada mistisnya apa, itu udah tergantung dari keyakinannya. Iya, karena Gitu. apa itu? Apa? Karena dari kami itu, kami sering juga gitu ya. Banyak yang menanyakan seperti kayak gitu. Kan dari ceritanya Cerita turun temurun. Sesepuh kita. Yang mau sesepuh kita itu ya emang pada dasarnya apa yang saya bilang dari tadi seperti Ki Haji Mustafa gitu ya, yang mungkin itu juga ada suatu kewibawaannya di sini. Jadi bahkan kita menyimpulkan dari sejarah tulisannya ini bahwa yang taat kepadanya diberi anugerah. Seperti anugerah kita nggak tahu jabatan atau pangkat. Situ.
Ya mungkin dari situ juga kita udah tahu gitu. Aduh, yang utuhnya saya belum, kalau nggak salah ada gitu. Nah, waktu dibangunnya itu pertama kali dibangunnya ada itu fotonya. Berarti kesambar petirnya sekitar tahun berapa itu? 2000-an apa? Lebih jauh. Lebih jauh. Sebelum di ini, makanya ini kan langsung dipakai cungkup. Sebelum. Iya. Persisnya kapan Bapak nggak inget ya? 89 ini kan dibangunnya ini. Oh, dibangun cungkup. Oh, berarti 80-an. Sekitar tahun 85, pokoknya saya kecil itu udah Terbelah. udah tahu aja. Oh, udah tahu. Tapi ingatnya tuh masih utuh apa Iya, udah? masih utuh. Oh, masih utuh. Iya, Oh, waktu itu. berarti antara tahun 85 90-an. Iya, tahun 85. Karena sekarang teksturnya beda ya. Beda. Tanah liat kan Iya. sekarang ya. Karena zaman dulu kan teknologi pencampurannya mungkin nggak kayak campur yang sekarang. Soalnya dari bahan-bahannya juga udah beda zaman sekarang. Coba kerajaan Tarumanegara sendiri, kalau yang menurut yang Bapak selama ini tahu, itu dari mana datangnya? Dari India atau gimana? Itu dari India itu. Jadi sebab kenapa datangnya itu? Ya karena itu kan kita penganutnya dari penganut kehinduan. Ya. Jadi hanya menganut agamanya dari Hindu. Karena pada saat itu kan kita pusat dari perdagangan Cina itu ya kan lewat India dulu kan. Ya. Sehingga kan setiap ada situs selalu dikelilingi oleh sungai. Karena dulu sungai jalur transportasi. Transportasi. Ya. Ini juga sebetulnya sih ada sungai Cihoream. Kalau zaman dulu nih, sebelum ada pasar-pasar modern sekitar sini, pasar yang paling tua di sini pasar apa? Yang sekarang mungkin nggak ada. Gitu. Dulu mas sebetulnya pasar mah yang paling tua Cigudeg gitu. Bisa saya tahu ya obrolan apa gitu ya. Jadi sama ya, hampir sama di setiap kerajaan bahwa dari misi dagang itu lalu tercipta kerajaan baru. Kerajaan baru. Nah pada saat itu kan kalau menurut dari sejarah kerajaan-kerajaannya kan dulu kan kalau sekarang pajak ya APBD sekarang upeti. Dulu kan upeti. Kita ngambil upeti itu dari mana kalau bukan dari perdagangan seperti itu, perdagangan sama dari masyarakat. Wilayah baru itu kan biasanya masyarakatnya ya bertukar bahan pokok segala macam itu kan di pasar gitu. Misal ya kita punya berasnya, kita nggak punya tepungnya, nggak punya ikannya gitu. Nggak punya ikannya gitu. Mesti barter kan. Barter zaman dulu ya.